Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Saudaraku dimanapun berada, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah di subuh hari ini. Mudah-mudahan menjadi bagian ketaatan kita kepadanya. Salawat salam untuk baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, dan kita berharap Allah berikan kemampuan, kekuatan kita semuanya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dari siamnya, dari qiyamnya, tilawatil Quran, dan ibadah yang lainnya, sehingga kita dapat meraup keuntungan yang besar di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat, saudaraku dimanapun berada, pada kajian yang kedua ini, insya Allah kita akan membahas tema penting, yaitu Fadlus Siyam, keutamaan ibadah puasa. Kenapa penting untuk dibahas? Bahwa ibadah yang kita lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga atas ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di situ banyak fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah hadirkan. Dari ibadah sholat, termasuk ibadah haji, ibadah zakat, ibadah umrah, ibadah sedekah, infak. Maka semuanya adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Begitupun juga dengan as-siyam, ibadah puasa. Maka di situ terdapat fadilah, keutamaan, ya, yang sangat besar, yang sangat mulia. Inna sawma min afdalil ibadat wa jallit ta'at. Sungguh ibadah puasa itu menjadi bagian ibadah yang paling mulia dan ketaatan yang paling agung. Ya. Ibadah puasa merupakan bagian daripada ibadah yang paling mulia dan ketaatan yang paling agung. Ja'at bifadlihi wa azimi sya'nihi nususun adidah. Terdapat banyak penjelasan-penjelasan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara, yang menekankan pada keutamaan ibadah puasa itu. Karena kita membutuhkan ibadah ini guna meningkatkan ketaatan kepada Allah, sehingga nantinya kita dapat meraih derajat muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Famin fadailis shaum. Apa di antara keutamaan ibadah puasa itu? Yang pertama adalah annallaha katabahu ala jami'il umami wa faradahu alaihim. Bahwa keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa itu atas seluruh
umat, atas seluruh kaum. Bukan hanya di masa kita, bukan hanya di zaman kita saat ini, tetapi orang-orang yang telah dahulu itu juga Allah wajibkan ibadah puasa, walaupun berbagai bentuk jenisnya atau beragam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang familiar tentunya ya, yang setiap tahun diulang, diulang, diulang. Kenapa? Karena ada fadilah, ada keutamaan ibadah puasa, yaitu tentang kewajiban puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian dapat bertakwa, dapat meningkatkan ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jika Allah telah mewajibkan ibadah puasa kepada umat-umat terdahulu, itu maknanya ketika diwajibkan atas orang-orang yang beriman, atas umat Nabi Muhammad SAW, maka pada sejatinya itu adalah tidak merupakan beban, tidak menjadi beban, ya, tidak berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu pun juga melaksanakan ibadah puasa dengan beragam bentuknya atau jenisnya. Maka menjadi keutamaan tersendiri untuk ibadah puasa ini. Untuk kita tentunya sebagai umat Nabi Muhammad SAW ditekankan, ditekankan bahwa kewajiban ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu sebenarnya sudah juga diwajibkan, ya, ibadah puasa atas orang-orang atau umat-umat terdahulu. Tentu akan berbeda bentuk dan jenisnya. Tetapi dengan yang kita lakukan saat ini, maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah puasa ini. Walaula annahu ibadatan 'azimah la ghina lil khalqi 'an ta'abbudi biha lillah. Jika ibadah puasa ini tidak menjadi bagian ibadah yang agung dan tidak menjadi kebutuhan hambanya, wa amma yatrattabu 'alaiha min thawabin, dan juga terkait dengan fadilah pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa, ma faradallahu ala jami'al umam, maka Allah tidak akan wajibkan atas seluruh umatnya. Artinya apa? Ketika ibadah puasa ini juga sudah dilakukan oleh umat terdahulu, dilanjutkan dengan kita umat Nabi Muhammad SAW, maka itu maknanya ibadah puasa menjadi ibadatun azimah, ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia. Wal ghayatul marjuwah minas siyami, dan ibadah puasa memiliki tujuan yang agung, tujuan yang tinggi, yaitu tahaqququt taqwa, yaitu menguatkan ketakwaan kita, meyakinkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, allati amarallahu wa wassa biha jami'al umam, yang itu juga diwasiatkan, disampaikan untuk seluruh umat manusia atau umat-umat terdahulu sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Pesan takwa yang telah Allah berikan wasiatnya kepada orang-orang yang membaca kitab, ahlul kitab, sebelum kita, sebelum kalian. Wa iyyakum, dan untuk kalian juga, an ittaqullah,
untuk kiranya bertakwa kepada Allah, untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka jalan di antara jalan-jalan terbaik untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah adalah melalui ibadah puasa. Fadilah yang kedua, keutamaan puasa yang kedua setelah yang pertama tadi adalah ibadah puasa ini diwajibkan atas seluruh umat. Sebelum umat Nabi Muhammad, lebih-lebih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailis shaum, dan di antara keutamaan puasa yang lainnya adalah anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan. Pahala ibadah puasa itu tidak terikat dengan angka tertentu, gitu ya. Pahalanya tidak terbatas. Pahala ibadah puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu. Bal yu'ta as-sa'imu ajraha atau ajrahu bighairi hisab. Ibadah puasa itu akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa itu tanpa dihisab. Artinya tanpa hisab itu adalah tiada terhitung pahalanya. Ya, tiada tiada terhitung. Begitu banyak pahalanya. Tidak terhitung eh, dengan apa jumlah tertentu, 10 kebaikan misalkan atau 700 kebaikan, bahkan berarti lebih daripada itu. Allah akan berikan ya pahala yang besar. Akhraj asy-Shaykhani fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia anak ibnu Adam adalah untuknya kecuali ibadah puasa. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Tidak terhingga pahalanya. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sedekah, ya, ibadah infak dan sebagainya, itu maka akan sangat berbeda. Wasiyamu junnah. Puasa adalah perisai. Fadza kana yaumu shaumi ahadikum. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth. Maka janganlah berkata kotor, berkata buruk, wala yaskhab, dan juga jangan berteriak-teriak. Ya. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, dan seandainya ada seseorang yang mencela, yang menghina atau mengajak bertikai, falyaqul inni sha'im, maka hendaklah ia mengatakan, sungguh aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, la khulufu famis sha'imi, sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih wangi, atyabu indallahi min rihil misk,
maka itu lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma idza aftar fariha bi fitrihi, ketika ia berbuka puasa, fariha bi fitrihi, maka dia bahagia dengan sebab bukanya, ya, bisa berbuka dari satu hari dia berpuasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan tatkala bertemu dengan Allah nantinya, dia bahagia dengan puasa yang ia bawa, dengan amalan ibadah ibadah puasa yang dia bawa itu. Masya Allah. Banyak keutamaan yang Allah hadirkan dalam ibadah puasa ini yang tidak kemudian dimiliki pada ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Maka pada riwayat yang lain, fi riwayat li Muslim, riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan ibnu Adam, kita semua, yudha'af, itu akan dilipat gandakan kebaikan pahalanya. Al hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan dilipatkan berapa? 10 kebaikan. 10 pahala. Ila sabi'mi'ati dhi'fin. Sampai kemudian 700 pahala. Ya, 700 pahala. Ya, kalau di ayat tentang infak itu kan, ya, ibarat satu pohon yang kemudian memiliki 7 ranting, dan setiap rantingnya memiliki 100, ya, 100 buah. Nah, maka 100 kemudian dikali 7 tadi, maka 700 eh, buah yang dapat dihasilkan. Ya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki, ya. Lebih daripada itu. Misalkan ketika kita membaca Al-Quran satu ayat, ya, hasanah, satu kebaikan. Satu huruf, ya, satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan apa dihitung 10 pahala. Ya, 10 thawab, 10 pahala dari kebaikan itu. Tetapi tidak dengan puasa. Berbeda dengan ibadah puasa yang satu ini. Illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fainahu li wa ana ajzi bihi. Itu adalah untukku, kata Allah, dan saya yang akan langsung memberikan pahalanya, ya, yang berlipat ganda. Kita tidak tahu seberapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena ketika berada di siang hari dia puasa, dia menahan, ya, hawa nafsunya, menahan lapar dahaga, min ajli, ya, karena aku, karena untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan pahala yang terbaik, ya. Bahkan ketika kita sedang berbuka puasa, gitu, ya. Setiap hari kita akan mendapatkan apa? Farhah, ya, kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan, karena kita diberikan waktu untuk berbuka, ya, untuk berbuka. Berbeda halnya dengan ibadah puasa terdahulu, gitu, ya, ya, yang kemudian ibadahnya itu, ibadah puasanya berlangsung dari siang hingga ke malam, ya. Ibadah puasa, gitu, ibadah puasa siang hari, lalu berbuka, berbuka di maghrib, ya, sampai kemudian dia itu tertidur, ya, sampai tertidur. Ketika sudah tertidur, maka tidak boleh lagi dia kemudian mengkonsumsi apapun, makan, gitu, ya. Setelah itu atau ketika bangun tidurnya, maka kemudian tidak boleh lagi untuk makan apapun, gitu, ya. Maka batasnya adalah sebelum sebelum tidur. Tetapi dalam Islam, ya, untuk umat Nabi Muhammad SAW, malam hari Allah berikan wahallalakum lailatul siyam. Malam hari diberikan keleluasaan, ya, keleluasaan untuk kita, ya, apa namanya? Untuk iftar, ya, untuk iftar. Artinya malam tidak tidak kemudian berpuasa. Bahkan ketika kita bangun dari tidur, gitu kan,
masih Allah berikan waktu untuk makan di waktu sahar, gitu ya. Untuk makan di waktu sahar yang menjelang sholat subuh atau kemudian sampai menjelang azan subuh. Hadirin hadirat, saudaraku dimanapun berada, maka begitu besar ya, fadilah yang Allah berikan pada ibadah puasa ini, tentu kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ibadah-ibadah yang wajib ya, kita perbaiki terus, ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan ya, agar supaya kita mendapatkan kebaikan ya, bisa memanen pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. Beberapa penjelasan ya terkait dengan hadis di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala ikhtassa li nafsihi shaum min baini sa'iril a'mali. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa itu, bahkan dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu ya ibarat kata untuk saya. Ya padahal semua ibadah yang kita lakukan dengan tanda keikhlasan kita kepada Allah, tentu itu adalah untuk Allah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah ketika kita sholat ya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersedekah dengan niat ikhlas kita, maka itu adalah untuk Allah juga. Ya, betul. Akan tetapi Allah khususkan ibadah puasa ini. Untuk apa? Wadzalika lisyarafihi 'indahu wa muhabbatihi lahu. Kenapa? Karena untuk memuliakan ibadah puasa ini. Allah muliakan, ya. Dan Allah menjadikan ibadah puasa ini menjadi mahabbah, menjadi kecintaannya kepada hambanya. Wa zuhurul ikhlasi lahu subhanahu fihi. Dan sebagai tanda penuh keikhlasan. Bayangkan 13-14 jam ya seseorang berpuasa. Orang kalau tidak ikhlas ya maka tentu kemudian akan merasa berat gitu ya, akan merasa merasa berat untuk melakukan ibadah puasa ini. Tapi karena keikhlasan dalam hati yang sungguh-sungguh, maka kemudian Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufiknya, Allah berikan kekuatan untuk kemudian dapat berpuasa itu. Ibadah puasa itu adalah sirrun bainal abdi wa baina rabbi. Ibadah yang sangat rahasia ya antara hambanya dan Allah Subhanahu wa taala. La yattali'u alaihi illallah, yang tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah puasa itu, gitu ya. Kecuali kalau sekarang mungkin ya, terang-terangan ya mampir di rumah makan misalkan ya, laki-laki pula kan. Nah, itu berarti memang sengaja ya menjauhkan pahala, menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dia tidak berpuasa ya, walaupun dalam safar gitu kan. Tetapi ya harus menjaga ya, menjaga adab ya, walaupun dia boleh tidak berpuasa, tapi kemudian tidak serta-merta ya apa namanya? Membeli makanan ataupun makan di suatu rumah makan dengan seenaknya saja, tidak seperti itu. Ada adab-adab ibadah puasa itu. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام. Ibadah puasa di siang hari ya, yang Allah Subhanahu wa taala membatasi dari apa? Makan minum yang halal ya, yang halal. Kita tidak boleh ya kan makan minum yang itu di luar ibadah puasa diperbolehkan, mubah. Tetapi di bulan Ramadan, makan minum di siang hari, bahkan makanan dan minumannya itu halal, ya, mubah, tetapi Allah larang. Allah larang. Ya. Kenapa? Karena itulah kemudian Allah ingin agar hambanya bisa berlatih untuk menahan, bisa berlatih untuk kemudian meninggalkan yang haram, ya, dengan ibadah puasa itu. Maka pada penekanan hadisnya apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, seorang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan
hawa makan, hawa minum dan lain sebagainya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anallaha qala fi shaumi wa ana ajzi bihi. Dan saya juga yang akan langsung memberikan pahalanya itu. Fadhafa al-jazaa'a ila nafsihi al-karimah. Pahalanya ya dikaitkan, dikuatkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah akan memberikan pahala yang besar, ya, melebihi pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Insyaallah. Li'anna al-a'mal as-salihata yudha'afu ajruha bil adad. Karena amal soleh, ya, ibadah-ibadah tadi yang seperti kita jelaskan, ya itu ada hitungan pahalanya gitu ya. Ada matematika pahalanya kan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu dihitung berapa? 10 pahala. Sampai 700 ya. Dha'fin ila adha'afin katsirah. Sampai 700 kali lipat. Ya. Bahkan juga sampai berlipat-lipat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Amma saum fa inna Allah adhafa al-jazaa'a alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibari adadin. Kecuali ibadah puasa yang diikat langsung dengan asma Allah, Allah Subhanahu wa taala, saya yang akan langsung memberikan pahalanya. Itu maknanya apa? Maknanya pahalanya tidak terkira, tiada tertara, gitu ya. Fa subhanahu wa ta'ala akramal akramin wa ajwadal ajwadin. Allah maha mulia, Allah maha memberikan kebaikan untuk hambanya yang berpuasa ini, gitu ya. Kenapa demikian? Pahalanya kok begitu besar? Karena dalam ibadah puasa, wa fi siyami ijtama'a as-sabru bi anwa'ihi kulliha. Dalam ibadah puasa itu terkumpul, ya, terkumpul ibadah sabar di situ. Apa ibadah sabar itu? Ya ada tiga. Fawasabrun ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wasabrun an maharimillah, dan sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabrun ala aqdarillahil mu'lamah, dan sabar ya dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin itu tidak baik atau merasa untuk kita adalah hal-hal yang menyedihkan ataupun yang tidak mengenakkan gitu ya. Maka sabar dalam ketaatan ya, sabar dalam meninggalkan yang dilarang, sabar dalam menghadapi musibah gitu ya. Maka itu terkumpul dalam ibadah puasa. Apa? Minal ju' wal atash. Ya. Dari rasa lapar dahaga. Gitu kan? Maka ujian manusia walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Rasa takut ya, rasa lapar, wal atash, dan juga haus dahaga, wa dha'ful badan, lemah badannya, tubuhnya lemah, wan nafs ya, di apa namanya dikurangi ya kemampuan tubuhnya gitu kan, karena ibadah puasa yang berjam-jam itu. Maka di situ terkumpul tiga kesabaran itu. Fajtumi'at fihi anwa'u sabri thalathah, ya, terkumpul di dalam ibadah puasa itu ya tiga nilai kesabaran itu. Terkumpul dalam satu ibadah, yaitu puasa atau saum. Wa tahaqqaqa an yakuna as-sha'imu minas sabirin. Maka ibadah puasa itu akan melatih, menjadikan pribadi seorang yang berpuasa itu menjadi apa? Pribadi yang sabar. Wa qad qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan pahala ya tanpa hisab, artinya tanpa terkira, tanpa batas gitu ya, tanpa batas. Begitu besar pahala orang-orang yang bersabar. Dan di situ bisa dilatih ya dalam ibadah puasa, ya, dalam ibadah puasa. Penjelasan yang ketiga adalah anna shauma junnah. Ibadah puasa itu adalah sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai benteng. Ay wiqayah wa sitrun, ya. Yaqi sha'ima minal lagwi war rafath. Dan junnah ini, ya, junnah ini
atau perisai ini atau apa namanya tameng atau benteng gitu ya yang tinggi tegak itu akan membatasi orang yang berpuasa, ya, akan membentengi hati orang yang berpuasa dari berkata buruk, ya, dari berperilaku yang jelek, ya. Maka kemudian ketika dikatakan wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka fala yarfuth, maka jangan sekali-kali kemudian berkata kok kotor, berkata jelek, wala yaskhab, dan jangan kemudian mengeluarkan suara yang keras gitu ya. Kenapa? Karena mendidik kita, ya, untuk melatih kita berbicara, ya. Tadi melatih kesabaran gitu kan. Dan tentu dengan junnah tadi, ya, dengan hati kita dibentengi ya dengan kebaikan dengan puasa itu, wa yaqihi aidan minan nar, akan menjauhkan, akan menjaga manusia dari api neraka, ya, sebagaimana akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad dalam musnadnya ya berkata, ya, an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Ibadah puasa itu adalah junnah, sebagai perisai, sebagai benteng yang akan membentenginya, ya, seorang hamba dari panasnya bara api neraka. Hadirin hadirat, teman-temanku, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya adalah anna khulufa famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Ya. Aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, itu lebih harum min rihil misk, dari aroma misk, ya, minyak wangi. Tapi ingat, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena li'annaha min atharis siyam. Itu adalah jejak tanda-tanda, ya, dari ia ibadah puasa. Dari fajar sampai terbenam matahari, dia menahan, ya, menahan apa organ tubuh kita yang dalam ini, ya, kemudian tidak mengolah apa-apa kan, artinya tidak ada makanan minuman yang masuk gitu ya. Kemudian tenang, ya, tenang secara mesinnya itu tenang gitu kan. Lalu apa namanya, khuluf, ya, aroma mulut yang kemudian dikeluarkan adalah fakanat thayyibatun indallah subhanahu wa ta'ala wa mahbubatan lahu, itu akan indah, itu akan harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ibadah puasa ini, melatih juga untuk kesehatan fisik hambanya. Wa hadza dalilun ala azimi sya'ni siyami 'inda Allah. Dan ini adalah wujud atau bentuk, ya, bentuk kemuliaan ibadah puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna syai'al makruh, sampai sesuatu yang mungkin, ya, kita anggap itu adalah, ya, kita tidak suka gitu kan, tidak suka di sisi manusia, di sisi manusia, ya, apalagi kalau sudah di menjelang berbuka, ya, maka aroma itu akan semakin semakin indah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa jadi itu makruh, artinya dibenci oleh manusia, ya kan, ya, benci oleh manusia, ya, apalagi kalau tidak gosok gigi kan pagi harinya, nah itu sangat dibenci. Tetapi mahbuban indallah, tetapi aroma yang kemudian tertahan, ya, dari ibadah puasa itu, ya, sampai kita menjelang berbuka, ya, di mana waktu yang mustajab ketika ibadah puasa ini, ya, diakhiri dengan kita bermujahadah di siang harinya, sampai kita ketemu dengan waktu yang mustajab, yaitu ibadah ataupun saat kita berbuka puasa itu, ya, maka hal yang barangkali itu dibenci oleh manusia di hadapan manusia, yang tidak disukai, tetapi mahbuban indallah wa tayyiban di kauni sya'nihi an ta'atihi bisyam. Karena dia dari menahan lapar dahaga, gitu ya. Maka bahkan sampai hal yang terkecil pun Allah suka, ya. Allah suka. Bahkan sampai apa? Bau mulut seorang yang berpuasa itu dianggap kebaikan gitu loh. Apalagi ibadah yang lainnya, gitu ya. Apalagi ibadah yang lainnya.
Dan terakhir penjelasannya bahwa anna lis-shaimi farhatain. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua nilai kebahagiaan. Farhatan 'inda fitrihi. Bahagia saat ya menghadapi menu berbuka gitu ya. Bahagia kan? Ya. Apa menu berbuka nanti sore gitu ya. Ya, itu sebagai wujud kebahagiaan gitu. Saat satu hari penuh kita menahan dan Allah berikan ya rasa bahagia itu ketika kita berbuka, ketika kita iftar gitu kan. Wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Dan kita akan Allah berikan kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ibadah puasa itu. Bahkan ketika pun nantinya amal ibadah kita ini kurang gitu ya, bahkan diambil untuk menutupi kesalahan kekurangan kita, dan kalaupun hanya tersisa dengan ibadah puasa ini, maka ibadah puasa ini akan bisa menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat, begitu luar biasa pahala yang Allah sediakan untuk hambanya yang benar-benar ikhlas tulus untuk ibadah puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memberikan waktu kita, kesempatan kita, tenaga kita untuk kemudian memaksimalkan ibadah puasa ini dengan maksimal. Dan yang luar biasanya bahwa ibadah puasa ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya, ya, orang-orang yang berpuasa. Annahu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis dikatakan, asyamu wal qur'anu, asyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Qur'an, keduanya akan Allah berikan izin untuk memberikan pertolongan kepada hambanya yang membaca Al-Quran, yang berpuasa di hari kiamat nanti. Yaqulus siyam, maka ibadah puasa itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar, wa syafi'ni fihi. Ya Allah, saya telah melarangnya dari makan minum syahwat di siang hari, fa syafi'ni fihi. Maka izinkan puasa menjadi penolong baginya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun akan berkata, wa na'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, saya telah melarangnya, ya, saya telah memakan waktunya, waktu tidurnya, waktu malamnya yang digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya menjadi penolong untuknya. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, fayushaffa'ani, fayushaffa'ani, maka keduanya akan Allah izinkan, akan Allah berikan kesempatan untuk puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat, memberikan pertolongan yang kemudian dapat menghantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala hingga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan faedah manfaat untuk kita semuanya. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah, wa khud binawasina lil birri wat taqwa, wa 'allimna ma jahilna, wanfa'na bima 'allamtana, waj'alna minal 'alimina bi fadli siyami wal 'amilina bi muqtada dzalik min al ikhlasi wa itqani siyami wa takmilihi 'ala al wajhi alladhi yardik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.